Shalom, perkenalkan nama saya Anastasia Stefania Mama dengan NIM 2624017. Di video kali ini saya akan menyampaikan tugas mengenai kekerasan seksual. Berikan pandangan pribadi terkait kasus kekerasan seksual yang marak terjadi. Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan ini sungguh memprihatinkan. Sebagai manusia, tentu kita merasa sedih dan marah melihat begitu banyak orang, terutama perempuan, menjadi korban kekerasan yang keji. Saya percaya bahwa kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditolerir. Setiap orang berhak untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan, tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, atau latar belakang. Saya prihatin dengan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat kita yang seringkali memicu kekerasan seksual. Budaya ini menempatkan perempuan sebagai objek seksual dan merendahkan martabat mereka. Penting bagi kita untuk berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual. Kita harus berbaur, bersuara, dan melawan segala bentuk diskriminasi dan pelecehan seksual. Kita juga harus mendukung korban kekerasan seksual dan memberikan mereka bantuan yang mereka butuhkan. Nah, kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan ini sungguh merupakan cerminan dari masalah sistemik yang mendalam dalam masyarakat kita. Saya melihat bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi karena individu yang jahat, tetapi juga karena budaya yang menormalisasi perilaku seksual agresif dan merendahkan perempuan. Saya prihatin dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan seksual di masyarakat. Banyak orang masih menganggap kekerasan seksual sebagai masalah pribadi dan tidak menganggapnya sebagai kejahatan serius. Bahwa kita perlu melakukan perubahan mendasar dalam cara kita memandang gender dan seksualitas. Kita perlu membangun budaya yang menghormati setiap individu dan memberikan mereka hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Yang kedua, berikan penjelasan terkait dampak-dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dampak ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dan dapat memengaruhi kualitas hidup korban secara signifikan. Beberapa dampak yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual. Yang pertama, dampak fisik, di mana terbagi atas dua bagian, yaitu pertama cedera fisik seperti luka, memar, luka robek, patah tulang. Kedua, gangguan kesehatan reproduksi seperti infeksi saluran kemih, penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan. Kedua, dampak psikologis yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, trauma seperti gangguan stres pasca trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Yang kedua, gangguan citra tubuh. Korban merasa jijik dengan tubuh mereka sendiri dan kesulitan untuk menerima diri mereka sendiri. Yang ketiga, dampak sosial yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, stigma. Korban kekerasan seksual di mana mereka tidak dianggap sebagai orang kotor, lemah, atau tidak pantas mendapatkan rasa hormat, sehingga membuat korban merasa terisolasi, malu, dan takut mencari bantuan. Yang kedua, diskriminasi. Korban kekerasan seksual mungkin mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Yang ketiga, kesulitan dalam mendapatkan keadilan. Seperti korban seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan, baik karena takut untuk melapor, kurang dukungan dari sistem hukum, maupun kurang stigma sosial yang mereka alami. Yang ketiga, berikan pendapat terkait langkah-langkah dan upaya penanganan kasus kekerasan seksual sebagai bentuk kampanye anti kekerasan seksual. Kampanye anti kekerasan seksual memerlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada penanganan kasus yang terjadi. Penanganan kasus kekerasan seksual yang efektif merupakan bentuk kampanye yang kuat karena menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Langkah dan upaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual: yang pertama, peningkatan akses dan layanan bagi korban. Yang kedua, peningkatan sistem pelaporan dan penanganan kasus. Yang ketiga, peningkatan edukasi dan sosialisasi. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang tegas dan adil. Demikian video singkat ini yang dapat saya sampaikan mengenai kekerasan seksual. Sekian dan